dan aku yang datang terlambat. Bukan karena tak ingin memulai lebih awal, hanya saja semesta memilih membuka bab ini dengan cara yang berbeda. Melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Ini dimulai dengan keterlambatan. Ketiduran membuat pagi terasa berantakan. Sampai di gerbang, aku melihat seorang gadis dengan seragam yang sama dan tatapan yang sama asingnya. Mungkin kami sama-sama sedang belajar memulai. Cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I want. Saat aku hendak memperkenalkan diri di sekolah baru, suara ejekan lebih dulu menyambutku daripada sapaan hangat. Seolah mimpi tak pantas dimiliki oleh mereka yang sederhana. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun Di tengah rasa canggung, sapaan lembut seorang lelaki baik membuat hatiku terasa lebih tenang. Bel istirahat berbunyi, aku sempat duduk sendiri. Lalu teman menghampiri. Hari itu istirahat terasa lebih ringan. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai dan pulang. Setelah pelajaran selesai, mereka pun membereskan meja yang berserakan. Lalu mereka pun pulang satu persatu. Di sekolah yang masih terasa baru, aku pulang membawa banyak hal, termasuk beberapa ucapan yang masih tertinggal di kepala. Tapi saat aku mulai keluar kelas, aku ditemani seorang lelaki baik, dan rasanya hari itu tidak begitu berat. teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala. Melihat ayah yang bekerja hari ini, yang tidak terlalu banyak pelanggan, ayah tetap menunggu seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal aku tahu yang ditahan bukan hanya lelah, tapi juga harapan. Di jalan menuju sholat duhur, aku hanya ingin menitipkan satu doa. Semoga Tuhan memeluk lelah ayah dan mengganti sepinya hari ini dengan rezeki yang lebih baik. Beranjak dewasa, jangan sombong apapun, terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pesan dulu ya anak-anak. Aleta, Clara, Reina. Reina ini mana? Nggak tahu Pak. Kok nggak ada yang tahu ini temannya nggak masuk? Nggak tahu Pak. Apa aja wes? Apa aja wes Pak? Nggak bisa ini kalau nggak ada keterangannya nggak akan dimulai.
pernah lupa waktu, tapi karena ada yang lebih dulu harus kujaga di rumah. Merawat ayah yang sedang sakit, membuat langkahku tertunda. Kenapa telat? Jawab. Ini kalau nggak dijawab, akan segera dimulai. Jawab. Bapak saya sakit, jadi saya harus rawat bapak saya dulu. Melihat mereka merapikan meja sepulang sekolah, aku ikut merapikan meja. Meski yang ingin kurapikan sebenarnya hidupku sendiri, lalu sering menjadi bahan tertawa karena kekurangan, dipandang rendah seolah mimpiku tak pantas tumbuh. Ayah pelan-pelan melawan rasa sakit, dan ibu semakin jauh seperti arah yang tak ku tahu. Tapi untuk masa depan, aku tidak ingin mewarisi rasa kalah. Aku ingin tumbuh sampai orang-orang lupa bagaimana cara mereka meremehkanku. Tak kusangka lelaki baik itu mau menghampiriku lagi dan mengajakku pulang. Entah kenapa hari itu terasa lebih berwarna. Di sore hari sepulang sekolah, aku beribadah bersama ayah seperti biasa. Sampai di sujud terakhir, ayah tidak bangun lagi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa itu menjadi pertemuan terakhir kami. Tangisku pecah bersama doa yang belum selesai. Aku mengantarkan ayah ke tempat pulang terakhirnya dengan hati yang rasanya ditinggalkan. Lalu lelaki baik itu datang, tidak membawa banyak kata, hanya hadir dan berdiri di sisiku. Di tengah duka yang belum selesai, aku tetap menangis, bukan hanya karena ayah telah pergi, tapi juga karena ibu yang tak kunjung datang. Ayahnya meninggal loh. Oh iya. Kita harus minta maaf dong. Ya kita harus berduka cita dong. Ya udah ayo. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Just watch me move and fall away. Nobody even knows my name. Iya dah. Iya jemput. Isa, aku kudu Isa.